muslimin wa sunnatul mu'minin rahimahumullah. Inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa 'aidul masakin al-khutbatan ila taqul qawma alayhi fa idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar fala yatakallamu ahaduhum wa la yatakallamu wa man la fala jumu'ata ansitu wasma'u wa ati'u rahimahumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimahumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimahumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma qul Islam wal iman lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ansurhum ala al-mu'minin. Rabbi inna minka al-mughayyin ya khayran nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nu'minu bihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa ar-rahimul majid. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyana وشريعته إلى يوم الوحيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموت. أما بعد أوصيكم بنفسي بتقوى الله وقال تعالى في كتابه الكريم
من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ma'asyiral muslimin wa rahmatullah. Hadirin yang berhormat, hamba Allah yang berbahagia. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini kita mengajak hadirin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memuliakan diri segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah Allah serta meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Juga takwa yang dapat menunjukkan amal-amal soleh yang nyata dalam pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahatnya, merupakan pencerminan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam pengantar khutbah ayat yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika disebut asma Allah gemetarlah hati mereka, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertakwa bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Dalam ayat ini menggambarkan bahwa ciri orang yang beriman adalah mereka yang hatinya senantiasa merasa takut dan pasrah kepada Allah, sehingga dalam perjalanan hidup dan kehidupannya selalu taat dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah. Jika tidak demikian dari seseorang, maka sudah barang tentu amal dan perbuatannya terlalu baik dan benar. Itulah yang namanya amal soleh. Hal ini dilanjutkan dengan ayat berikutnya dalam surat Al-Anfal ayat 3. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yakni orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Hadirin jamaah Jumat, itulah amal perbuatan yang nyata seorang yang beriman, menegakkan sholat dan menafkahkan sebagian harta yang ia miliki. Sholat yakni yang kita kerjakan dalam 5 hari semalam adalah ibadah pokok, ibadah inti yang menjadi ukuran iman seseorang. Karena di dalam sholat tersimpul ucapan-ucapan dan gerak pengabdian, bentuk penyerahan diri serta pengakuan yang tulus bahwa semua ibadah dan amal, bahkan hidup dan mati kita adalah semata-mata hanya untuk Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kita baca ketika doa istilah menjelang kita membaca Al-Fatihah. Selanjutnya menjadi ia orang yang teguh pendirian, rela berkorban untuk kepentingan agama Allah, menghargai dan suka menolong sesama manusia. Jiwa dan hartanya perlu dipersiapkan untuk direlakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, baik terhadap diri sendiri maupun untuk kepentingan umat. Jadi nyatalah bahwa iman, sekali lagi, bahwa iman merupakan landasan yang hidup yang kokoh dan sempurna dan sangat diperlukan dalam pembentukan manusia yang berbudi luhur dan berperangai terpuji. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia,
kita hendaknya menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup tidak sedikit kesulitan, kesusahan yang menghadang dan menyepi kita, duka dan derita, mengurung dan menjerat, yang semua itu tidak jarang membuat kita tergelincir keluar kesalahan dan besar, menjerumuskan manusia ke jurang aniaya dan boleh. Dari kenyataan inilah kita sangat memerlukan benteng yang sangat kuat untuk menahan diri dan menyelamatkan diri dari kesesatan yang akan membawa kepada kehancuran. Sekali lagi, benteng yang kuat yang kita perlukan tidak lain adalah iman. Sebab iman inilah, dengan iman inilah kita yakin bahwa semua yang terjadi dalam hidup dan kehidupan ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang benar-benar beriman tidak mudah terpeleset, tidak mudah tersesat karena kesulitan dan musibah yang diderita. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Surat At-Taghabun ayat 9. Yang artinya tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk untuk hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin jamaah Jumat, mari kita renungkan dengan penuh kesadaran. Antara ayat di atas memberikan pemahaman, memberikan pengertian bahwa kehidupan dunia dengan dikalibu putaranya hanyalah merupakan ujian, hanyalah merupakan cobaan bagi kita manusia umat manusia ini. Sabar dalam arti tahan menderita, tabah, ulet, dan berkemauan kerja yang tinggi sehingga dalam keadaan bagaimanapun tetap menunjukkan usaha keras, beramal dan berbuat untuk mengatasi dan menanggulangi hidup dan kehidupan. Sikap-sikap semacam inilah yang merupakan ciri-ciri orang yang beriman sebagai ungkapan nyata dari rasa penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan semua bentuk penderitaan. Sebab mereka yakin bahwa sesudah kesulitan akan datang pula kemudahan dan kebahagiaan. Innam al-Sujudro. Pribadi semacam inilah yang sangat diharapkan dalam mewujudkan suatu masyarakat damai dan bahagia, sejahtera lahir batin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 157 ada 156 sampai 157. Allazi idza asabathu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Artinya yakni orang-orang yang apabila dirinya ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan semua dari Tuhannya. Dan mereka inilah orang-orang yang memperoleh petunjuk yang berdikaya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh sebab itu dalam kesempatan khutbah kali ini saya mengajak hadirin kita menyadari sendiri untuk memelihara dan meningkatkan iman kepada Allah agar kita tetap menjadi golongan orang-orang yang selamat tidak hanya di dunia tapi juga selamat sampai ke akhirat kelak. Seluruh perjalanan hidup kita selalu memperoleh petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah dan ridho dari Allah. Marilah kita buktikan dengan lebih meningkatkan ibadah, utamanya ibadah pokok seperti yang saya sampaikan tadi, ibadah sholat 5 waktu beserta sholat sunnah lainnya. Seperti dicontohkan dalam sunnah Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW tentang sholat sebagaimana Al-Quran juga mengatakan man lam tanhahu sholatuhu al-fahsya'i wal munkar lam yasjud min Allah illa buddha. Artinya
Barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka Allah tidak akan menambahkan kepada mereka kecuali makin jauh dari Allah. Alhamdulillah. Mari kita lakukan sholat dengan benar. Kita khusyuk dalam sholat, tidak hanya di sholat di rumah, tapi mari kita datang ke masjid, datang ke mushola untuk sholat berjamaah. Inilah utamanya. Insya Allah akan kita oleh tidak hanya kebahagiaan dunia, insya Allah sampai kebahagiaan di akhirat kita. Amin. Bila sanad kalam Allah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul bi qawli yahdi muttaqin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul muflihun haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Barakallahu li wa lakum. واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد واقتصاد بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبح بقدسه. وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين أجمعين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين واصلح الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين وأهلك المتكلمين إلى يوم الدين. اللهم انصر وانصر إخواننا المسلمين ونقضي ونسقيهم واكشف قلوبهم وسدد سرهم وخرج دمهم وأجل عددهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا يستجب لكم ولذكر الله أكبر.